Halo Bapak dan Ibu, para orang tua hebat di luar sana, membesarkan remaja zaman now, wah tantangannya luar biasa ya. Di antara urusan sekolah, pergaulan, dan dunia digital yang kayaknya nggak pernah tidur, kita sering banget kan kepikiran, bekal yang aku kasih ini udah cukup belum ya buat dia nanti? Coba bayangin deh pemandangan ini. Kayaknya familiar banget ya. Kita minta anak kita buat taruh HP-nya sebentar, yang ada malah jadi debat kusir. Rasanya tuh beneran kayak ngomong sama tembok kan? Atau mungkin khawatirnya lebih dari sekedar soal handphone, kita lihat pergaulannya, kok kayaknya kurang pas ya. Diajak coba ini itu yang aneh-aneh, hati orang tua mana sih yang nggak cemas? Kita jadi mikir, gimana ya cara jagain dia kalau kita lagi nggak ada di sampingnya? Kalau bapak dan ibu merasakan ini semua, tolong tahu satu hal. Anda nggak sendirian. Ini keresahan kita semua sebagai orang tua. Tapi, nah ini yang menarik. Gimana kalau saya bilang akar masalahnya itu bukan di perilakunya? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Perdebatan soal HP, pergaulan yang bikin was-was, itu semua cuma gejalanya aja. Puncak gunung esnya. Akar masalah yang sebenarnya itu ada di dalam, yaitu kurangnya satu keterampilan yang fundamental banget. Keterampilan ini namanya kecerdasan emosional, atau kita sering dengar EQ. Dan ini bukan soal jadi anak manis atau baik aja ya, jauh lebih dari itu. Ini soal kemampuan buat kendalikan diri, bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, dan yang paling penting, bisa ambil keputusan yang tepat pas lagi di bawah tekanan. Nah, ini dia bekal hidup yang sesungguhnya. Coba deh, kita bayangin EQ ini kayak otot. Otot di badan kita kan nggak mungkin jadi kuat kalau cuma didiamkan aja kan? Harus dilatih, harus dipush, konsisten. Nah, 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif ini tuh ibaratnya program fitness paling keren dan terbukti buat ngebentuk otot EQ tadi. Terus, latihannya tuh kayak gimana sih dalam kehidupan nyata seorang remaja? Penasaran kan? Yuk kita lihat langsung di beberapa skenario yang kayaknya sering banget terjadi. Bayangin anak kita lagi ngumpul sama teman-temannya. Geng yang dianggap keren. Tiba-tiba salah satu temannya nawarin vape. Ayolah coba, jangan cemen. Wah, di momen itu semua mata ngeliatin dia. Tekanannya itu luar biasa kan? Kalau remaja dengan IQ rendah yang reaktif, kemungkinan besar ya dia bakal ikut-ikutan. Kenapa? Karena takut dikucilkan, takut dibilang nggak asik. Tapi remaja yang otot IQ-nya udah terlatih, dia bisa nge-pause dulu. Dia jadi proaktif, bukan reaktif. Ini kebiasaan pertama. Dia sadar dia punya pilihan. Terus dia ingat tujuannya apa. Ini kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir. Jadi dia bisa nolak dengan tegas, tapi tetap keren. Dia nggak lagi dikontrol sama situasi, tapi sama nilai-nilai yang dia pegang. Oke, sekarang kita balik ke rumah. Skenario yang tadi kita bahas di awal. Kita pulang kerja, capek, lihat anak masih aja nempel sama HP-nya. PR dianggurin, semua dianggurin. Emosi kita kepancing kan? Terus kita marah. Respon yang reaktif gimana? Ya udah pasti banting pintu, masuk kamar, sambil mikir, mama papa nggak ngertiin aku. Tapi coba lihat respon yang proaktif, yang IQ-nya jalan. Dengan melatih kebiasaan kelima, berusaha mengerti dulu baru dimengerti, dia bisa ngelihat di balik amarah kita. Dia bisa nangkep kalau kita itu sebenarnya khawatir, bukan benci. Jadi apa yang terjadi? Konflik yang tadinya bisa jadi perang dunia ketiga, malah jadi momen buat nyambung lagi. Keren banget kan? Struktur 7 kebiasaan ini tuh jenius banget loh, dan gak asal-asalan. Semua dimulai dari diri sendiri dulu. Kebiasaan 1, 2, dan 3 itu buat membangun kemenangan pribadi, tentang gimana caranya menguasai diri. Kalau fondasi dirinya udah kuat, baru dia siap melangkah keluar untuk kemenangan publik. Ini pakai kebiasaan 4, 5, dan 6, yang ngelatih cara berinteraksi sama orang lain. Terakhir, kebiasaan ke-7, itu ibaratnya maintenance, biar semuanya tepat tajam. Jadi ini tuh sistem pertumbuhan yang lengkap, dari dalam keluar. Pasti pertanyaannya sekarang, oke, terus gimana caranya biar anak saya bisa benar-benar ngelatih ini semua? Jawabannya, bukan cuma dari buku atau nasihat kita Bapak Ibu. Mereka butuh merasakan pengalamannya langsung. Di zaman yang serba nggak pasti ini, nilai rapor bagus aja tuh nggak cukup, beneran deh. Yang bakal jadi pegangan mereka nanti, kompas hidup mereka, itu ya karakter yang kuat. Dan karakter itu harus dibangun, nggak datang tiba-tiba. Nah, disinilah 7 Habits Teen Scam ini berperan. Ini bukan cuma sekedar acara liburan biasa ya. Selama 3 hari penuh, anak-anak kita akan direndam dalam lingkungan yang super positif. Mereka belajar konsep-konsep tadi lewat aktivitas seru, lewat tantangan, bukan ceramah yang bikin ngantuk. Mereka akan melatih kepemimpinan, kerja sama tim, dan ngebangun percaya diri yang datangnya dari dalam.
Dan ini nih, salah satu momen yang paling wow, paling transformatif. Setiap anak nanti akan dibimbing untuk menulis pernyataan misi pribadi mereka sendiri. Ini latihan langsung dari kebiasaan kedua. Mereka benar-benar diajak berhenti sejenak, mikir, aku ini siapa sih? Apa yang penting buat aku? Aku mau jadi orang kaya gimana di masa depan? Hasilnya, mereka itu nggak cuma pulang bawa teman baru atau kenangan seru. Sama sekali bukan. Mereka pulang bawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka bawa pulang kompas internal. Punya pemahaman soal nilai diri mereka. Punya tujuan hidup yang jelas. Dan ini yang akan ngebimbing mereka ngambil keputusan bahkan lama setelah campnya selesai. Jadi, saya mau tinggalkan Bapak dan Ibu dengan pertanyaan ini. Di tengah dunia yang penuh distraksi ini, hadiah apa sih yang lebih baik yang bisa kita kasih ke anak kita selain fondasi karakter yang kokoh? Sebuah kompas yang gak akan pernah rusak, yang selalu nunjukin mereka arah yang benar. Yuk, kasih mereka kesempatan buat ngebangun otot-otot EQ mereka. Daftarkan anak Anda di The 7 Habits Teens Camp, tanggal 19 sampai 21 Desember 2025. Acaranya diselenggarakan oleh Dunamis, yang merupakan mitra eksklusif dari Franklin Covey Education. Percayalah, ini bukan sekedar biaya. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan mereka.